Tapi tidak sedikit juga pengusaha muslim ini di Indonesia pada khususnya, karena mayoritas ini kan kita muslim ya di Indonesia. Ya, betul. Itu yang belum paham tentang haram-haram di syariat Islam yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya apa? Salah satunya adalah riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Vertizon TV. Kali ini luar biasa, alhamdulillah. Allah masih memberi kita kesehatan dan kita kedatangan tamu yang luar biasa jauh-jauh dari Semarang. Berapa jam ya sini Semarang? Ya adalah 3 jam atau 2,5 jam atau 3 jam tergantung kecepatannya. Dan gak lama lagi sebelah saya yang udah gak sabar mau ngomong. Ini dia kita kedatangan teman-teman dari Islamicpreneur TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini di sini ada Ustadz Ananta dan ada Bang Ian. Bang Ian Kasela. Bisa nyanyi Bang? Bisa. Ayo coba Bang. Bisa dimarahin Mas. Oh siap, Masya Allah. Ini ngomongin tentang apa nih? Islamicpreneur TV. Preneur pasti ada hubungannya sama tukang bakso. Gimana sih? Bisa dijelasin Ustaz? Ya, Islamicpreneur TV ini adalah satu konten yang insya Allah akan bisa memberikan manfaat bagi pengusaha-pengusaha muslim nih pada umumnya ya. Karena mayoritas di negara kita itu muslim benar. Ya. Jadi kalau yang merasa muslim dan merasa juga sebagai pengusaha atau pedagang atau pebisnis harus nonton channelnya. Oh, biasanya channel yang diangkat itu ceritanya apa atau gimana sih konsepnya? Konsep channelnya ini kayaknya kan unik nih. Yang lain kan pada bikin prank segala macam. Kenapa nggak bikin Muslimpreneur prank gitu? Karena prank itu nggak bermanfaat. Masalah utamanya gitu. Dan di kaidah Islamiyahnya itu benar-benar ya dalam kategori buruk. Nggak boleh dicontoh. Masya Nah itu dia masalahnya, kita bikin Islamicpreneur TV apalagi di kala pandemi ini kan, masih kala pandemi, orang-orang banyak yang berkonsultasi atau banyak yang nyungsep kali bisnisnya. Nah, makanya Islamicpreneur ini hadir tujuannya untuk memberikan informasi, edukasi dan juga motivasi. Masya Allah. Gitu. Oke, sekarang ke Bang Ian. Bang Ian, ini Islamicpreneur TV ini sudah ada dari kapan? Dan siapa aja yang ada di dalamnya? Alhamdulillah itu kita mulai sekitar pertengahan bulan Juni. Juni 2020. Oh 2020. Oh berarti baru. Masya Allah. Jadi teman-teman yang ada di rumah silahkan subscribe. Subscribe. Namanya apa tadi? Islamicpreneur TV. Ada di YouTube. Insya Allah sudah masuk search-nya YouTube. Wih, nanti ada link deskripsi di bawah dan nanti bakal dikomen sama channel itu dan kita pin di situ di Vertizon TV biar teman-teman gampang subscribe-nya. Gimana Bang? Terus kelanjutannya di dalamnya ada siapa aja tuh? Ya, alhamdulillah kita sekarang ada sekitar 8 orang. Oke, 8 orang. Ya, 8 orang itu terdiri dari satu host Ahwat, beliau Ikhwan. Ustaz. Ustazah. Allah, iya. Ini kayaknya udah mulai wattnya ini turun. Iya. Biar melek memang tak sengaja tuh. Jadi host Ikhwannya beliau Ustadz Ananta, kemudian di tim kreatif ada saya sama Mas Faisal, di tim kameramen ada Mas Acak sama Mas Anto. Mas Anto juga merangkap sekaligus di editor. Kemudian ada Mas Aditya di editor juga, ada Ustadz Wawan juga di humas, dan satu lagi ada Bu Ana, beliau sebagai host Ahwat. Masya Allah, udah lengkap banget ya. Masya Allah. Timnya banyak. Wow. Ini formasinya itu juga benar-benar apa ya, dimudahkan Allah. Masya Allah. Berawal dari setiap individu dari personilnya itu memiliki keahlian masing-masing. Terus sehingga bergabung dan kita tawari dengan konsep Islamicpreneur TV yang tujuannya adalah dakwah ya tentunya.
dan juga bisa membangkitkan nanti ekonomi umat Islam atau ekonomi Islam, itu mereka banyak menjadi tertarik gitu. Masya Allah. Pengen ikut di dalamnya. Oke. Nah, itu dia. Ngomong-ngomong nih, udah berapa konten? Maksudnya udah ada berapa video yang ada di dalam channel itu? Channel kita alhamdulillah sudah hampir 3 bulan ini kita sudah ada tapping mungkin sekitar 40-an Mas. Wow, 40-an. 40 40 episode video. ya, tapi yang tayang baru sekitar 12. 12 ya. Dan itu rata-rata yang diwawancarain siapa? Rata-rata pengusaha pasti Mas. Pengusaha. Ya, tapi kita juga nggak hanya tertutup di Kota Semarang aja ya. Alhamdulillah, qadarullah kita dikasih kemudahan untuk tapping di pengusaha-pengusaha Jakarta, kemudian Bandung, dan alhamdulillah minggu ini di Yogyakarta. Istimewa. Enak banget ya kayaknya ya. Iya. Linknya banyak nih Pak. Wah, ini wajib di subscribe guys. Kalau teman-teman yang pengen kerjasama sama pembicara-pembicara yang ada di channelnya Islampreneur TV ini, itu bisa kali kontaknya di mana nanti gitu? Bisa ke email Mas Andi di islamicpreneurtv@gmail.com atau bisa di DM di Instagram kita Islamicpreneur TV. Oke. Nah, dari itu sebanyak itu ya ada 40 pembicara, 40 narasumber yang banyak banget. Ada nggak pengalaman yang mungkin nggak terlupakan dari situ? Misal ada apa gitu? Sebenarnya banyak sih Mas Andi ya, tapi ya ada satu yang saya ingat itu kita mau tapping ke salah satu pengusaha kuliner di Semarang. Itu kan pagi tuh, kita udah janjian jauh-jauh hari sebelumnya udah fix kan, itu mereka akan tapping pasutri, ya pasangan suami istri. Itu kalau pasutri di kita kan hostnya kan berarti beliau nih Ustadz Ananta. Ya udah fix. Kita janjian sama semua tim, udah besok nggak usah sarapan. Insya Allah kita sarapan di sana, gitu kan. Menjelang, kan kita janjian jam 7 pagi. Jam setengah 7, beliau sudah datang, udah kumpul di rumah saya. Tiba-tiba cancel. Kalau suaminya nggak bisa. Padahal udah janjian ya? Iya, udah janjian. Suaminya nggak bisa. Masya Allah. udah nggak sarapan padahal. Alasannya kenapa itu? Katanya malu katanya. Oh malu. Ya banyak sih beberapa narsum yang seperti itu Mas Andi, tapi ya kita masih bisa inilah ya kita pahami lah karena gitu sih. Masya Allah. Padahal ini ya kuliner ya Pak. Padahal kan Ustadz udah nggak dari sarapan, rumah udah pagi-pagi ke pasar, udah habis optimis subuh. Iya. Istri juga yang tadinya jadwal jam 7 dimajuin. Masya Allah. Tapi ini bagian dari hikmah ya, kenikmatan bagaimana kita berikhtiar itu tentunya tetap rencana Allah tuh lebih bagus, lebih baik. Jadi kita harus berhusnuzon aja teruslah pada Allah. Masya Allah. Jadi nggak ada ruginya kita ini berikhtiar, apalagi dalam rangka kebaikan. Masya Allah. Ya sama ini sih Mas Andi, saya lihat pengalaman tim IPTV itu karena kita kan berangkatnya ini kan bismillah gitu kan. Bismillah. Ini karena project dakwah gitu wis jalan dulu nanti gimana lah. Allah tuh kayak ngasih jalan gitu loh Mas Andi. Ketika kita alhamdulillah diundang Mas Ari Untung di Jakarta, ada Mas Teguh Wisnu di sana itu wis piye iki anunya operasionalnya gimana kan gitu kan. Ya alhamdulillah Allah tuh mudahkan, terus ada beberapa pengusaha yang akhirnya sponsori kita. Terus banyak ketemu narsum yang memang menginspirasi kita sendiri ya di tim IPTV ya. Kita bisa belajar sama beliau-beliau gitu. Terus ya sampai ke Jogja ini ketemu Mas Andi itu kan juga jalan dari Allah kan. Masya Allah. Kebalik ini Mas saya yang harusnya ini kedatangan Ustadz, kedatangan tamu luar biasa. Masya Allah, Muslimpreneur TV nih. Ya, oh ya, jadi ingat nih. Apa sih tujuannya pertama dari Islamicpreneur TV ini? Jadi Islamicpreneur TV ini ingin mengingatkan atau menginformasikan nih untuk seluruh pengusaha muslim. Bahwasannya kalau apa yang kita cari, apa yang kita ikhtiarkan itu harus sesuatu yang halal. Ya, sebagaimana Allah berfirman, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tatabi'u khutuwati syaiton. Hai manusia sekalian, makanlah makanan yang halal dan baik yang terdapat ada di bumi dan jangan kalian dekati godaannya syaiton. Nah, begitu juga kalau kita ketahui ya pengusaha zaman sekarang ini atau saat di kehidupan
saat ini itu taunya kalau yang halal itu ya tidak mencuri misalkan, terus tidak menipu misalkan dan sebagainya ya, yang fisiknya itu ketara gitu loh, atau secara fisik itu benar-benar bisa terlihat. Tapi tidak sedikit juga pengusaha muslim ini di Indonesia pada khususnya, karena mayoritas ini kan kita muslim ya di Indonesia. Ya, betul. Itu yang belum paham tentang haram-haram di syariat Islam yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya apa? Salah satunya adalah riba. Kenapa riba? Ya memang Allah sudah mengharamkan. Haramnya di mana? Ada dalilnya, ada. Di dalam surat Al-Baqarah disebutkan wa ahalallahul bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Lalu status haramnya seperti apa? Apakah sama dengan darah? Apakah sama dengan babi? Apakah sama dengan perjudian? Sama. Dan bahkan status haramnya riba ini lebih tinggi, ibaratnya lebih berat lagi dibandingkan yang tadi saya sebutkan. Nah, begitu juga di dalam kaidah Islamiyah fikih muamalah ya, seperti perkataannya Umar bin Khattab, la yabi'u sukina ila mangqat tafaqahu fiddin. Janganlah kalian berdagang atau berbisnis itu sebelum apa? Sebelum mempelajari fikih muamalah atau agama ini gitu. Karena apa? Karena nanti akan terjerumus terhadap hal-hal yang haram ya, salah satunya riba. Nah, ini penting sekali bagi kita untuk bisa belajar di sini bersama-sama ya, dan menghadirkan narasumber-narasumber yang benar-benar praktisi. Karena memang kalau tidak praktisi kan kurang menarik, Mas Andi. Betul. Jadi praktisi yang sudah mungkin mengalami ya. Ya, mengalami atau terbebas misalkan dari riba, atau bahkan tidak pernah bersentuhan dengan riba. Kadang-kadang ada juga yang bertanya pada saya, Ustaz, emang bisa kalau punya rumah tanpa riba atau tanpa KPR? Nah, ini berarti tidak yakin pada Allah. Padahal semua yang ada di bumi ini milik siapa? Miliknya Allah. Kita ini hanya dititipkan. Jadi nggak boleh kita nggak yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita hidup itu juga buat apa sih? Buat beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk siapa? Untuk beribadah pada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga mudah-mudahan dengan tayangan-tayangan Islamicpreneur TV ini menjadikan kita umat muslim ini sadar dan bisa saling tolong menolong nih di antara umat muslim, pengusaha muslim. Misalkan yang lagi susah terus ketahui temennya. Kadang-kadang kan ini timbulnya gengsi-gengsi, Mas Andi. Teman SMP terus ketemu lagi 20 tahun kemudian, reuni. Ngobrol masalah bisnis, gengsi-gengsian, sehingga lu udah punya apa nih misalkan. Ini maaf ya, karena saya orang Jakarta jadi sering ngomong lu gue gitu ya. Lu udah punya apa nih? Usahanya apa sekarang? Kegiatannya apa nih kan gitu. Oh, gue udah punya pabrik, punya ini. Oh, lu punya apa? Itu yang nggak mencerminkan itu apa ya, adab-adab sesuai syariat Islam gitu loh. Kenapa sih harus seperti itu? Apalagi dan kalau misalnya kita reuni ketemu orang yang nggak punya usaha misalnya, atau punya usaha kayak tukang bakso misalnya. Nah, ini kan minder gitu. Padahal kita sama-sama dulu kan padahal temenan. CS banget lah kalau misalnya SMP atau SMA kan. Bahkan nggak memikirkan masa depan. Pokoknya hari itu kita main happy bolos bareng aja. Wah, ini ngerjain PR bareng. Tapi nggak pernah bareng. Tapi nggak pernah ngerjain PR, cuman kumpul-kumpul aja. Nah, gitu Mas Andi lah. Jadi Islamicpreneur TV hadir, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi seluruh pengusaha muslim di Indonesia, bahkan ya di luar Indonesia pun juga bisa kok merasakannya dengan media yang ada saat ini. Masya Allah, amin. Terus untuk ini, gimana kalau misal ada netizen nih punya masalah dalam usahanya, kemudian bener gak sih bisnisku yang tak jalanin itu, bisa nggak langsung misal nanya ke lewat komen atau lewat Instagram, atau ada kontaknya mungkin nomor HP yang bisa dihubungin gitu, kalau dari pertanyaan semua yang ada di rumah ini? Ya, insya Allah bisa ya, karena sebelum kita membuat konten Islamicpreneur TV sendiri, saya dengan teman-teman, dengan tim juga sering lah memberikan satu kajian ataupun memiliki grup-grup
pengusaha muslim ya, atau seperti grup WA Bincang Bisnis Syariah dan juga grup-grup yang lain ya. Karena saya juga sering diajak bergabung oleh komunitas-komunitas besar juga nih, seperti Pentra, seperti CBR, terus seperti Kekar dan juga komunitas-komunitas lainnya ya yang berada saat ini di koridor anti riba atau pengusaha muslim pada umumnya. Nah, di situ bisa kok kita bertanya, misalkan sobat sekalian bertanya tentang bagaimana sih bisnis yang dijalankan, bagaimana tipsnya untuk menjalankan bisnis, ataupun juga menghindari hal-hal yang sifatnya haram ataupun subhat gitu. Bisa Mas Andi. Ataupun bisa japri juga ke timnya IPTV karena kita juga menyediakan konsultasi ya, ataupun bagi sobat pengusaha muslim yang pengen konseling itu insya Allah kita sediakan ranahnya. Masya Allah. Gitu. Luar biasa. Ini keren banget ya buat teman-teman yang ada di rumah. Jadi nanti insya Allah akan kita kasih deskripsi di bawah untuk link YouTube-nya, kemudian kontak personnya. Jadi jangan khawatir nih buat teman-teman yang ada di rumah kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal. Saya sih sebetulnya harus bisnis seperti apa, dimulai dari mana, dan harus menghubungi siapa. Nah insya Allah di Islamicpreneur TV ini akan ada solusinya. Mungkin dari Bang Yan ada pesan-pesan nih buat teman-teman yang ada di Vertizon TV ini, khususnya yang buat mereka yang lagi start pengen usaha gitu. Ya, insya Allah sih ketika teman-teman pengusaha ataupun calon pengusaha ya pengen cari inspirasi, motivasi atau edukasi itu bisa menonton di channel kita. Ataupun tadi nih misalnya teman-teman yang baru pengen konsultasi tadi yang dibilang Ustadz Ananta itu insya Allah lah kita siap bantu mulai dari fikih, bisnis fikihnya ya Tat ya. Kemudian untuk manajemennya, kemudian untuk marketingnya insya Allah dari tim IPTV siap bantu teman-teman. Iya, sampai pengelolaan SDM-nya gitu kita juga bisa bantu. Sudah ada timnya. Oh iya, Masya Allah. Jadi ini berdasarkan pengalaman kita sendiri ya Mas Andi. Saya juga punya perusahaan yang alhamdulillah ya memang butuh perjuangan lah untuk menuju ke situ yang manajemennya kita kelola dengan syariat Islam, sampai SDM-nya, marketing dan segalanya itu alhamdulillah sudah, bahkan sampai pola kemitraannya ya, karena saya juga punya usaha yang konsepnya juga ada kemitraannya di situ. Itu juga secara syar'i juga sudah kita lakukan dan alhamdulillah berhasil. Dalam kategori berhasil ini adalah kita bisa bersinergi. Kalau masalah urusan berhasil itu harta yang banyak itu sebenarnya salah besar. Harusnya kita mencarinya itu berkah dari Allah Subhanahu wa taala sebagai slogannya Islamicpreneur TV, bercita-cita untuk sukses itu boleh, tapi berkah atau namun berkah harus jadi kenyataan. Nah, jadi yang diperjuangkan itu sebenarnya berkahnya dulu. Gitu Mas Andi. Sukses ya. Iya. Jadi ikhtiarnya dulu ya. Yang diutamakan ya. Jadi berkahnya dulu, berkah ikhtiar ya sesuai koridor syariat Islam. Insya Allah nanti dunianya akan ngikutin. Masya Allah. Gitu. Sejatinya rezeki itu mengejar ya, bukan dikejar ya gitu ya. Nah, itu yang konsep itulah yang harus kita tanamkan kepada seluruh pengusaha muslim. Karena kalau kita mengejar rezeki, kan rezeki sudah ditakdirkan oleh Allah dan sudah ditetapkan. Betul. Tinggal bagaimana kita caranya menjemput. Kalau dalam koridor umum, cara menjemput itu kan ada 3 hal. Pertama, kita ikhtiar dengan cara yang sahih. Lalu yang kedua, kita ikhtiar dengan cara yang batil. Yang ketiga adalah dengan meminta-minta. Yang pertama ini yang paling utama, dengan cara yang sahih. Yang sahih itu dengan ilmu. Sebagaimana Rasul juga sampaikan, al ilmu imamu amali wa amalu tabi'uhu. Ilmu itu adalah pemimpinnya amal, dan amal itu letaknya di belakang setelah adanya ilmu. Jadi yang paling utama itu ilmu dulu. Jangan sampai kita melakukan sesuatu tanpa ilmu. Ya, terus yang kedua adalah cara yang batil. Ya, kita dalam menjemput rezeki dengan cara yang batil. Niatnya udah buruk ya, pengen mencuri, misalkan pengen ngakalin orang lain, menjual barang dengan tidak baik ya. Ini yang tidak boleh ya. Dan yang terakhir ini mungkin kategori subhat, dan subhat itu pun juga harus dihindari kata Rasulullah SAW. Ya, da'lama yuribuka ilamala yuribuka. Janganlah kalian melakukan perkara yang meragukan, lakukanlah perkara yang tidak meragukan. Nah, subhat itu kan meragukan. Ya, ini bener nggak ya? Iya nggak ya? Nah, apa sih minta-minta? Emang minta-minta itu halal apa enggak sih? Ya sudahlah, tidak usah dibahas karena ini perkaranya khilafiyah. Ada yang bilang, Ustadz, oh boleh, oh tidak karena darurat. Sudah, itu tinggalkan, tanggalkan. Insya Allah kita sebagai umat muslim itu kuat. Bahkan maaf, kategori orang yang punya kebutuhan khusus lah. Misalkan, tuli ataupun buta. Insya Allah masih diberikan
kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berikhtiar atau mencari sesuatu yang halal gitu. Karena sesuatu yang halal itu memang wajib dicari. Tolabul halali wajibu ala kulli muslim. Mencari sesuatu yang halal memang wajib. Begitu Mas. Masya Allah. Barakallahu fiik. Terima kasih Ustadz Ananta, Bang Ian yang udah berkenan berbagi ilmu yang luar biasa ini. Semoga boleh nambah gak Mas? Oh boleh. Sebelum ditutup. Nambah apa ini? Sesinya kurang ini. Ya tadi lupa info sih buat Apa itu ya? pemirsa Vertizon TV nih teman-teman. Vertizon TV yang punya usaha atau lagi mulai merintis nih ya. Ketika usahanya teman-teman itu ada background atau history yang terkait tentang siar agama atau dakwah yang bisa kita kulik sih, bisa kontak kita. Nanti insya Allah kita kita interview beliau ini. Masya Allah. Jadi sekaligus mempromokan usaha mereka betul, ya. Kita betul. bareng-bareng beli ke Muslim. Betul. Masya Allah. Buy first Muslim dulu. Yes. Masya Allah. Karena kita di mayoritas Muslim. Yes. Oke, itu dulu Vertizon TV malam ini. Bincang-bincang di Vertizon TV Podcast. Alhamdulillah. Semoga banyak ibroh yang bisa diambil pada malam hari ini. Ya Rabbal Alamin. Mungkin itu dulu dari kami. Saya Andi Antoni, kemudian ada Ustadz Ananta, kemudian ada Bang Ian. Kita undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.